Duh, nyuri ini ya? Enggak. Ditawarin bapaknya. Ini namanya buah kemar ya. Buah kemar ya Pak ya? Iya. Ya coba. Rasanya apa, Bang? Mantap. Mantap banget. Mantap banget. Coba Luar diliatin biasa. Bang buahnya Nih. kayak apa, Bang? Buahnya kayak gini ya. Oh ya. Bagi kalian yang pingin apa namanya naik gunung dan juga gimana sih rasanya buah kemar, bisa ke Gunung Wismo ya. Ya nanti Pak Solihin ya Pak ya. Oke siap. Lanjut. Kemar wah, rasanya itu kayak mangga ya. Tadi apa namanya kita ditawarin dari Pak Solihin ya, pemilik tanah di daerah sini. Dan kalau kalian pengen rasain, yuk dicoba nih. Warnanya, wah, delicious sekali. Kalau udah mateng kayak mangga, mana lagi itu loh, manis banget. Top Marco top. Kita Di Kunang. Oh, dusunnya ngadam berarti. Salam lestari. Salam. Oke. Kali ini gue sama temen gue. Ini namanya siapa, Mas? Kalau di udara sih Gibran, kalau di dunia nyata Gufron, kalau di dunia goib itu Gofur Al-Maghribi. Wah, keren sekali namanya ya. Oke, kali ini gue pengen sharing-sharing sama teman gue. Berhubung kemarin kita setelah menjalani aktivitas, kita kemarin naik gunung. Naik gunung kali ini. Gunungnya siapa? Gunungnya orang sana. Oh iya. Siap. Desa Bismo ya. Ini gunungnya belum begitu viral, belum begitu apa namanya diketahui banyak orang. Tapi di sana itu cukup mengenakan karena pemandangan dan suasananya cukup asik banget. Oke, langsung saja. Gue pengen apa ya, sedikit menanyakan lah sama Mas Gibran ini, bagaimana sih kemarin perjalanan dan nyampe di sana itu apa yang dirasakan dan memakan waktu berapa lama? Kasihan waktu nggak usah dimakan, ya Obre. Oke. Enggak, maksudnya Gimana? apa sih lo yang pengen lo rasain gitu loh? Ya? Iya. Apa sih yang pengen lo rasain naik gunung? Sensasi apa sih yang pengen lo nikmatin gitu loh? Betul. Enggak, lo niatnya apa naik gunung itu, niatnya apa? Kalau aku sih cari sensasi dan juga cari konco anyar. Plusnya cari jodoh sih. Wih. Nemu nggak? Ya, Nggak menarik ya kalau nggak cowok. menarik banget. Jangan kayak gitu. Oh nanti iya. cowok pada Oke, marah. oke. Ya. Sorry. Di sana kita nemuin beberapa pekerja dan juga dari beberapa komunitas juga. Itu kemarin tuh kita ketemu di sana ya? Iya, kita ketemu di sana. Terus Masnya belum kenalan juga toh dari kemarin. Oh iya, dan Ya, akhirnya dikenalin juga toh. dan akhirnya kenal itu ya. Iya, namanya siapa Masnya? Saya. Iya. Oh iya, lupa ya. Iya, itu penonton belum tahu itu. Nama gua Janal Abidin Asegaf. Asegaf Iya sih, itu nama dari mana? Ya itu tambahan aja sih buat asik-asik lah. Lo aja namanya banyak. Iya. Ada dunia gaib, dunia nyata, dunia imajinasi. Oke, fan. Terus gimana nih? Ada yang mau di-sharingin dengan Ai? Ya ini aja sih. Soalnya kan kemarin kan kita berangkat berdua kan. Iya. Berangkat berdua, terus di sana itu alhamdulillah kemarin kita ketemu sama rombongan lain kan, dan Iya. akhirnya kita bisa bergabung, bisa bercengkrama bersama, bisa makan bersama. Alhamdulillah kita dapat rezeki di sana ya. Betul sekali. Itu apa sih yang lo rasain? Ya sebenarnya sih biasa-biasa aja sih. Dan kalau teman-teman ingin tahu di mana trek kita, kemarin kita trek itu pas malam, dilalah jadinya kita nggak bisa ngambil apa namanya gambar.
Terus nanti coba nanti teman-teman tak lihatin ini track ya, track kita ketika perjalanan ya, perjalanan dari atas ke bawah bukan dari bawah naik ya. Jadi jangan penasaran yang mau naik itu kan nanti bagi teman-teman kalau malam hari kan agak susah kalau ambil video juga, nanti video-video gambar-gambar yang nggak jelas itu malah muncul seperti itu. Jadi videonya kita adanya yang pas turun itu. Berarti dari puncak pas turun Iya. itu ada apa, ada kejadian apa atau halang rintang, maksudnya kan di gunung itu kan pasti ada situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, dan yang kasat mata yang tidak kasat mata itu kan pasti ada. Iya. Ya kemarin ada kejadian-kejadian yang unik sih. Kadang ada matahari yang nggak muncul ya, itu jadinya nggak kasat mata toh. Iya. Itu fenomena yang Kita nunggu-nunggu kan kalau ke puncak itu biasanya kadang cari matahari muncul ya, atau disebut apa namanya? Kalau bahasa yang kerennya pagi. Iya, yang pagi. Yang pagi itu sunrise. Oh, sunrise ya, itu sunrise. Kalau ya. sore itu sunset ya. Oh, sunset bukan. Sunset itu ilmu hitam Oh, ya. sunset. Ya. Sunset. Itulah. Oh, sunset. Apa lu? Ya, nanti dikira ada sponsor produk. Oh iya. Kalau kemarin itu ada kabut yang kasat mata, jadinya menutupin semua rintangan kita ya, menutupin tenda-tenda, jadinya nggak lihat lah untuk sunrise ya. Sunrise-nya itu nggak muncul. Muncul itu pas tengah hari jam 10-an lebih gitu ya, pas kita mau turun gitu. Berarti kemarin bisa dibilang nggak bisa menikmati ini ya. Iya, nggak bisa menikmati, tapi kita suasana yang enjoy aja. Ketika saya juga pas turun kan ada di pos berapa itu, pos 3, kemudian pos 2, pos 1 itu ada juga. Ini bisa sambil dilihat untuk videonya juga toh. Di pos 3, pos 2, pos 1 kita menikmati perjalanan, dan banyak juga orang-orang sana juga. Kemarin itu kayaknya saya juga menemukan apa namanya, buah yang enak banget itu. apa sih? Buah kamer. Oh, yang kemarin lo ini apa? Gue inget Iya. yang lo nanyain ke bapak-bapak terus lo ditawarin buah itu ya. Iya, betul sekali. Buahnya itu sebenarnya Itu rasanya gimana, Bro? sebenarnya sih kalau salah normal itu agak pahit-pahit gimana gitu ya, tapi sebenarnya aslinya manis. Tapi enggak sih, Bro. Kemarin lo salah makan. Yang lo makan kan kulitnya. Oh iya. Kalau dagingnya itu enak banget, kayak makan mangga itu loh, mangga yang masih muda ya, karena yang masih muda itu masih segelan. Kalau yang udah tua kan udah nggak segelan loh. Iya. Ya jadinya enak banget itu. Terus kalau luarnya itu pahit-pahit gimana gitu. Ya salah makan sih, ditertawain sama orang-orang juga di sana. Pak siapa itu kemarinnya? Pak Solihin ya kayaknya. Pak Solihin orang sana ya? Iya. Itu petani yang nanam itu. Nanam kemarin itu lagi nyangkul, terus tak kasih masker juga biar dia seperti ya. Seperti berarti sekaligus kemarin naik gunung itu sambil sosialisasi itu ya? Iya dong. Prokes ya? Iya, protokol kesehatan ya, biar kita sehat juga, jauh dari COVID ya. Iya. COVID yang melanda dunia maya dan dunia nyata. Iya. Iya sih. Tapi emang kemarin ini sih, Bro ya, apa sempet sekali gua itu ngerasa aneh, Bro. Aneh gimana? Aneh waktu pas kita naik itu kan. Iya. Pas kita naik dan turun itu berbeda, Bro. Naik apa? Naik tenda apa naik ke Pas atas? naik ke atas Oh, puncak naik itu ke loh. atas. Oke. Itu kok suasananya kok nggak apa ya? Di sana juga ada sajen, Bro. Lo lihat kan pasti. Iya, itu malah mau tak makan tapi nggak jadi. Ya, itu banyak nasi juga di sana ya, mungkin itu untuk penunggu seperti anda juga kan yang datang ke sana, sebenarnya itu saja untuk anda sih. Anda siapa, Bro? Ya, yang di depan saya ini. Oh, yang di depan mana, Bro? Sana, Bro. Ya, nggak kelihatan itu. Ya, tapi nggak masalah sih, itu masih kepercayaan masing-masing. Yang penting kita tetap jaga apa namanya, yang sudah dilarang itu sekitar ada 12 pasal kayaknya yang di sana itu. Yang saya ingat itu pasal 12. Tapi kayaknya Bener lo lah. pengen langgar deh Ya. kalau kayak gitu. Enggak. Itu
laki. Iya, Ini kondisi dingin kan. Wah, mantap sekali. Kalau seandainya naik ya sama istri, wah langsung. Wah, iya. Wah, nggak karuan. Tendanya harus yang besar, Bro. Enggak lah. Biar jungkir baliknya itu. Tetap yang kecil biar lebih hangat. Tapi ya itu kan kita harus mengikuti aturan-aturan main mendaki, Bro. Iya, betul. Tapi gue pengalaman naik gunung Bismo baru kemarin sih, Bro. Kalau aku sih 2 kali. Oh, 2 kali. Sampai malah yang ketiga kali itu, yang terakhir itu dapat cerita dari teman bahwasanya kan ada beberapa yang harus dilanggar seperti boneka. Ya, boneka, terus ada warna kuning itu. Ya, itu sebenarnya terjadi kalau seandainya dari teman-teman pendaki ya yang pengen naik Gunung Bismo. Ini bukan menakut-nakuti tapi untuk menjaga diri kita aja. Kalau seandainya ke sana itu warna kuning dan juga boneka itu jangan dibawa. Yang pertama itu berat ya, kan bawa boneka kan berat ya. Ya, terus kalau jatuh kan nanti yang nemu enakan sih, apalagi bonekanya baru kan, nanti malah dipeluk-peluk toh. Itu. Lah, terus kemudian kalau bawa boneka itu kadang bonekanya bisa terbang. Itu. Maksudnya? Iya. Terbang sendiri ya terbang gitu? Sendiri. Iya, udah kejadian beberapa pendaki itu dia pengen nyoba bonekanya bisa terbang sendiri ketika dikeluarin gitu. Terus ketika yang warna kuning di bawah itu dia lagi masak nasi, terus ininya yang buat masak itu nenggok kuwi jenenge nesting ya, kuwi maksudnya ya, nestingnya itu terbang. Iya, nasinya terbang di depan tenda terus balik. Itu kenapa sih, Bro? Memang ada pandangannya sendiri, nggak boleh. Karena ya mungkin ada sejarahnya sendiri yang kurang terlalu saya paham. Nanti bisa dicek aja ya di Google. Mbah Google itu serba tahu, mau cari apa aja di sana tahu. Kalau itu memang nyata. Terus yang terakhir itu teman saya nggak sampai puncak itu di pos 1 karena nggak percaya, teman saya itu yang cowok nggak percaya soal hal-hal seperti itu, apalagi bawa boneka terus kemudian kuning itu kayaknya nggak mungkin lah. Dicoba dia naik itu berenam, kemudian yang 3 itu cewek, yang 3 cowok. Yang 3 cowok itu ada salah satu yang nggak percaya sekali karena dia udah bolak-balik ke situ, ke Gunung Bismo itu, tapi karena mengikuti aturan jadinya nggak pernah terjadi apa-apa. Tapi dia penasaran, bener nggak sih apa yang diomongin. Wah, ternyata dia coba bawa boneka di tas. Belum sampai pos 1 tiba-tiba ada salah satu yang pingsan. Kemudian bahasane wong Jawa ki grumit. Nah, Gerutu ngomong dhewe. Aku pengen munggah. Munggah apa? Munggah kasur. Iya, yang cewek itu yang cewek. Iya, mungkin kepikiran, Bro. Karena mungkin tapi merinding loh, Bro, ini. Merinding karena kamu belum paham. Ya, itu. Pengen munggah terus ya ditinggal di base camp. Lah, kemarin setelah dia turun, wah, ternyata dia curhat, jalan apa curcol itu men. Curhat, aku ini nggawa. Dia bilang gini, "Mas, aku ini nggawa boneka." Lah, namanya inisial W. Yang kesurupan itu inisial si WW ya, bukan WW Gombel, tapi memang namanya si WW lah. Fulan ya, anggap aja Fulan ya. Si Fulan tersebut ya itu langsung ditinggal di di base camp. Ditinggal sendirian. Nggak jadi naik semuanya. Ya naik paling cuma yang cowok-cowok ambisi itu 2 orang itu. Lah itu dia berumit yang nggak karuan, pengen naik gitu. Ya. Itu kejadian di Gunung Bismo. Via itu kalau kemarin kan kita via Ngadam ya. Itu masih di desa Bismo itu ya. Iya, di desanya itu Sikunang toh. Dusunnya itu Ngadam. Oh iya, desanya Sikunang, dusunnya Ngadam kalau kemarin itu. Kalau kejadian itu di Dero Dhuwur, via Dero Dhuwur.
sama di Via Sikunang. Kalau ngadam baru pertama kali juga saya ke sana. Itu. Jadi lebih ini ya menantang di via itu ya? Iya. Via apa? Via apa bro itu? Via Sikunang sama Via Sikunang sama via Dirudur. Dirodur. Iya. Kalau ngadam memang jalurnya seperti itu. Wah, Tapi keren. kayaknya gue lihat itu kayak ketinggian di setiap base camp, dari base camp via Ngadam terus via Sikunang, via Dirodur kayak gitu kok kayaknya beda-beda ya bro? Iya, ketinggian memang beda-beda. Ada yang 2365, terus ada juga yang 2338, ada juga yang bilang 2200. Itu masing-masing nggak tahu aslinya itu berapa, sekitar pokoknya 2000 lebih gitu. Iya. Jadinya masing-masing memang ketinggian. Karena kemarin gini bro, gue sempet sebelum naik itu ke yang masih kita prepare di base camp itu kan gue nanyain temen gue. Iya. Ini ketinggian berapa bro? Katanya 1600an bro. Oh, iya. Terus giliran siang gue lihat 2000 bro ternyata. Naiknya cepet ya? Iya. Berarti naiknya cepet itu berarti salah lihat mungkin karena orang itu mungkin udah tua jadinya agak nggak kelihatan tau kalau malam. Iya. Iya itu. Tapi nggak apa-apa sih bro. Tapi emang berkesan banget bro kemarin gue baru pertama kali kan. Iya. Pertama kali naik di Gunung Bismo. Tapi itulah kalau seandainya kita naik ya, pasti kita punya momen-momen tersendiri. Apalagi kalau naiknya sama teman-teman pemula, kita bisa tahu gimana karakteristik teman-teman kita. Kadang ada yang ambisi pingin naik sampai puncak, ada juga yang penting kita bersama-sama, ada juga yang emosian pasti akan muncul di situ. Ya jadinya kalau teman-teman pengen tahu karakteristik dari teman-teman kalian, ya teman-teman Anda dan lo pada ya kan ketularan sih lo pada asik lo ya terus. bisa naik aja ke gunung ya. Ya kalau yang pendek-pendek itu ya itu bukan gunung atau apa, itu Sikunir ya, itu bukit ya. Sikunir ya, bukit-bukit. Bukit atau gunung itu ya, ada yang bilang gunung, ada yang bilang bukit. Yang penting kan sama-sama tinggi ya. Kalau yang itu kan gunungnya gunung nggak karuan loh. Ada gunung yang ada yang lainnya. Ya udah jangan melebar ke sana lah. Yang penting konteksnya itu iya. Ini. Pokoknya gunung ya. Pokoknya gunung bagi kalian yang pengen tahu karakter, naik ke gunung. Yang pemula ke Sikunir boleh. Di Dieng itu banyak sekali Sikunir. Terus ke mana lagi? Yang kemarin kita lewat perahu itu lebih tinggi. Terus dari Bismo. Sipandu, Gunung Pandu ya. Itu ada ternyata bro. Iya, Gunung Sipandu ya. Terus Bismo, Pakuwojo, bukan Wojo Diwale ya itu ya. Bukan, itu katanya pakunya Jawa itu. Oh, pakunya Jawa. Pakuwojo. Tak kira itu Gunung Pakuwojo itu di bawahnya Paku, terus atasnya Wojo itu toh. Ya orang-orang Jawa pasti tahu kalau iya kayak emang kayak gitu kayak bro, gitu, katanya bener. bro. Saya soalnya belum pernah ke sana. Cobalah nanti kita ke sana ya. Iya, di nanti. Pakuwojo. Terus ada lagi ya banyak lah ya. Banyak sih yang belum kita explore di sana kan. Iya, ada juga di Pagelaran Gunung Kemuliaan. Ya, di Gunung sana Kemuliaan. ada Gunung Itu Kemuliaan. masih ikut ini ya daerah Batang. Iya, itu masih Batang di daerah Pagelaran. Mungkin belum pernah diekspor secara viral ya, itu untuk Gunung Kemuliaan. Itu pernah dulu. Ada juga kalau kesana kan masih banyak juga, ada yang kembar itu Ndoro karo Sumbing ya, itu kembar asli. Memang itu ada gunung kembar, gak hanya di dunia nyata aja yang kembar ya atau gunungnya orang-orang itu aja. Okay. Itu buat orang dewasa bro. Ya. Itu aja sih buat teman-teman. Mungkin itu bro. Ya, cukup atau lah. apa sih yang maksudnya yang mau lo sampaikan ke teman-teman para pendaki pemula? Ya pesen apa yang bisa mereka pegang untuk sebelum mereka mendaki gunung? Ya, untuk pemula sih gampang banget. Untuk kalian yang ingin mendaki gunung, yang pertama harus punya niat. Ya, untuk teman-teman yang pemula, yang pertama harus punya niat. Kemudian yang kedua itu harus percaya diri dan juga jaga kesehatan. Ya, jaga kesehatan sebelum naik. Dan perlengkapan itu disiapkan benar-benar. Ya, jangan asal-asalan asal naik aja yuk berangkat, jangan seperti kalau pemula. Dan saya jamin bagi kalian yang pemula,
untuk perjalanan, wah gunung itu apa sih, nggak ada enak-enaknya. Ketika udah ada di atas dan menikmati udara segar di sana pasti akan ketagihan. Banyak teman-teman yang nggak tahu apa itu gunung dan yang lainnya, tiba-tiba kalau naik, wah mas yuk munggah mana, yuk manjatnya, pasti itu akan terjadi ya. Yang penting yang pertama yaitu jaga diri kalian baik-baik. Oke, siapkan mental, fisik dan juga pikiran, karena setiap perjalanan adalah suatu pelajaran. Wah, mantap. Mungkin itu saja sharing kita sama temen partner gua, petualang. Kalau dia sukanya berkelana, kalau saya sukanya bolang. Kita menjadi satu, akhirnya kita berpetualang. Oke, tak kira menjadi satu dan satu kesatuan Republik Indonesia. Harus, kalau itu harus, karena semesta ini bersama kita dan Indonesia menyatu di dalam diri kita. Luar biasa. Oke, terima kasih. Salam lestari.